Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, jumpa lagi dengan aku yang Iwan Dika di channel YouTube Sastor Atam. Oke, dalam kesempatan kali ini aku akan membuat eksperimen ya, budidaya ikan lele di dalam ember. Oke, untuk halaman yang seperti ini kan halamannya sempit, boleh kita lihat dulu. Dia di dalam ember ini sangat cocok untuk yang halaman rumahnya sempit. Kita lihat halaman. Nah, seperti itu. Ini kan sempit dia. Nah, ini. Nah, lihat ya. Nah, itu kan sempit ya. Hanya berukuran segini aja. Nah, jadi kalau kita menggunakan ember, kita bisa memaksimalkan pekarangan yang ada untuk budidaya lele. Nah, lagian kalau ember nanti bisa dibuat bertingkat-tingkat dia. Yang misalnya yang bawah udah penuh, udah nggak muat lagi, kita bisa buat rak. Nanti di atasnya bisa kita buat lagi. Nah, minimal 2 tingkat. Jadi sangat menghemat menghemat tempat, tapi memaksimalkan budidayanya, jumlah yang dibudidayakan. Nah, diperkirakan kalau memiliki halaman seperti ini, dibuat 2 tingkat, bisa mencapai 1000 lebih ekor lele yang akan dibudidayakan. Nah, tapi kalau memakai kolam yang lebar nggak cukup ya, nggak cukup. Karena kenapa? Lagian itu adalah keterbatasan yang kita miliki. Kalau ini kita hanya punya halaman segini, kita maksimalkan, kita buat kolam yang dari ember tadi. Nah, kalau kita punya halaman luas bolehlah. Kita nggak buat banyak dulu embernya, kolamnya. Kita buat satu dulu ya, untuk eksperimen ya. Apabila satu ini berhasil, lelenya hidup, nggak ada yang mati dan aman-aman aja, bakal kita tambah satu lagi dan seterusnya sampai banyak, sampai dia penuh di halaman yang kita inginin tadi, yang sempit tadi, sampai semana yang kita mau. Oke, aku akan tambah terus apabila satu ember ini berhasil. Kita buat dulu satu ember ya, langsung aja. Jadi bahan-bahan yang harus disediain yang awal ya, tahap awal adalah supaya kalian bingung, langsung yang pertama adalah embernya. Embernya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini ember ini banyak dijual di kedai-kedai kelontong. Banyak di mana-mana. Harganya pun tidak terlalu mahal. Harganya sekitar 50 ribuan sampai dengan 80 ribuan saja, tergantung wilayah di mana kamu tinggal. Ini ember seperti ini bisa memuat air kurang lebih 80 liter. Bisa muat. Dan bisa ditaruh bibit lele 50 ekor. 50 ekor lele sampai dia besar, dengan ember yang boleh dikatakan tidak terlalu besar seperti ini. Bisa membuat lele sampai dengan panen 50 ekor, maksimal 50 ekor sampai 2 bulan lebih lah, kurang lebih panennya segitu ya. Jadi lumayan oke kan gitu. Jadi nggak banyak makan tempat tapi bisa muat 50 ekor. Itu seperti ini. Oke, ember yang pertama. Yang kedua kita siapkan yaitu botol-botol seperti ini. Botol-botol seperti ini. Ini botol-botol aqua. Kalau kalian nggak ada botol aqua, ini kebetulan aku ada botol aqua bekas, jadi aku potong aja, aku manfaatin aja. Apabila kalian tidak mempunyai botol aqua bekas, kalian bisa beli untuk tempat-tempat minuman jus itu di grosir-grosir di kota Anda. Banyak dijual itu. Murah meriah, botol plastik minuman yang biasa dipakai untuk jus dan minuman-minuman kopi gitu, banyak dijual ya. Itu aja kalian bisa manfaatin. Kebetulan aku nih ada botol aqua yang bekas, jadi aku manfaatin ini aja. Jadi dipotong aja, misalnya ini kan aqua besar yang ukurannya 1500 ini 1,5 liter lah, atau 1500 mili. Jadi potong aja setengah seperti ini. Nah, ini kan awalnya seperti ini ya. Nah, dipotong setengah, sap gitu. Ininya pun bisa dipakai, jangan dibuang. Bagian tutupnya ini bisa dipakai juga. Nah, ini bisa dipakai, jadi nggak ada yang terbuang.
Oke. Yang ketiga, kalian harus punya inilah. Ini solder, Kan harus punya ini solder. Fungsinya untuk apa? Fungsi solder ini adalah untuk melubangi nanti bagian bawah ini seperti ini. Contohnya, kita lihat. Nah, ini contohnya saya lubangi ya. Nah, lubangin ini. Nah, seperti ini. Ini dilubangi aja secukupnya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini nanti bakal kita taruh di sini. Kita sambil membudidaya lele, kita bisa letakkan nanti ini di sini. Seperti ini susunannya. Nah, ini kita buat melingkar ini. Melingkar di tepi ember ini. Nanti kita taruh di sini yang namanya tanaman kangkung. Jadi sambil menunggu lelenya panen, kangkungnya bisa dipanen secara berkala. Bahkan lebih duluan panen kangkungnya gitu daripada lelenya ya. Ini fungsinya untuk tanaman kangkung. Kita eksperimen di kangkung dulu ya, nanti kita boleh coba eksperimen di sayuran lainnya yang memanfaatkan air tadi. Ini guna lubang tadi ini, gunanya adalah untuk meresap air ke dalam lubang ini, jadi diresap nanti ke dalam media tanamnya. Nah, kita menggunakan media arang, jadi arang nanti itu meresap air yang ada di bawah ini. Nanti kita isi airnya, jadi dia meresap airnya ke dalam sini dan akan diserap oleh tanaman kangkung tadi. Nah, itu gunanya kita lubang-lubangin ini yang bagian bawah botol plastiknya ini. Nah, gitu. Jadi kalian untuk melubanginya itu wajib punya solder karena lebih mudah. Kalau pakai paku atau diketok pakai benda-benda lain, dia bakal pecah. Karena di ember ini juga nanti bakal kita bolongin nih, lubangin ini. Kan nggak bisa dia pakai paku, bakal pecah nanti embernya. Oke, dia wajib solder. Yang ketiga yang wajib kamu punyai. Oke. Yang keempat adalah kawat. Kawat seperti ini. Ini alat yang keempat. Yang keempat dulu. Nah, nanti kita praktekkan. Ayo langsung praktekkan aja. Kita lubangi dulu. Sebagai contoh aja, satu telak buah. Kita lubangi dulu. Cukupnya aja. Setelah bagian bawahnya dilubangi seperti ini ya, terus kalian jangan lupa lubangi juga bagian atasnya ya, untuk tempat kawat. Nah, ini tempat kawat ya, buangnya aja satu, sebelahnya lagi. Dua, nanti kawatnya ditaruh di sini. Oke, setelah tempat wadah kangkung tadi telah selesai kita lubangi semuanya ya. Oke, tahap selanjutnya adalah kita melubangi ini bagian ember ya. Kan embernya ya. Oke, ini bagian atasnya kita lubangin seperti ini ya. Oke, tujuannya untuk supaya saat air hujan, ini kan letaknya nanti bakal di luar, kolam embernya ini bakal di luar. Nanti kalau hujan dia bakal keluar airnya melalui lubang-lubang ini. Kalau tidak kita lubangin, dia bakal meluap melalui atas ini, yang mengakibatkan nanti lelenya akan
keluar dari atas ini. Jadi kalau di sini kita lubangi, jadi airnya hanya sebatas ini aja. Nah, nanti keluar dari sini. Tuh fungsi dari lubang ini. Nah, kita lubangin aja seperti ini. Nah, lubangnya ya terus. Secukupnya aja ya. Cukupnya aja dilubangin. Oke. Tidak harus rapi-rapi sekali. Ya. Oke. Kita buat nanti di beberapa tempat ya. Nah, udah, ini ada 5. Kita buat lagi lubangnya. Sejajar ya dengan yang ini ya. Sejajar. Ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, begitu juga seterusnya. Nanti kita selang aja agar semakin banyak lubang semakin bagus, karena nanti kalau curah hujannya yang turun tuh deras, seimbang dia antara yang jatuh ke bawah ke dalam ember ini sama yang keluar tuh bisa seimbang. Harus banyak juga kita buat lubangnya seperti ini. Oke, setelah kita lubangin semua jadinya seperti ini ya penampakannya. Nah ini. Oke, keliling ya, sudah kita lubangi keliling. Penampakan seperti ini. Oke. Nah, lubang inilah yang berfungsi nanti membuang air pada saat hujan deras agar kolam embernya tidak melimpah. Ya, dan ikan-ikannya tidak keluar melalui permukaan atas ini. Nah, karena airnya sudah duluan keluar melalui lubang-lubang ini. Oke ya. Untuk tahap selanjutnya adalah kita memasang kawat penyangga ya, agar kawat ini kita pasang di lubang yang di botol aqua tadi. Kita pasang di lubang ini ya, untuk menyangga dia seperti ini nanti. Nah, supaya bisa tersangga dia seperti ini. Nah, kita buat nanti keliling di permukaan di sekeliling embernya ini melalui bantuan kawat, dia nanti menggantung seperti ini. Tahapan selanjutnya adalah kita memberi penyangga kawat di sini. Nah, untuk supaya ini ya, supaya dia bisa tersangga kemari. Oke, caranya kita potong aja kawatnya, simple kok cara pasangnya. Kalau bisa kawatnya kawat yang bagus ya, jadi dia nggak cepat bekarat. Ini salah satu contohnya. Ini aku pakai kawat untuk pasang antena televisi. Jadi dia awet, dia tahan cuaca, sangat sulit untuk bekarat ya, tahan lama dia. Kawat-kawat untuk antena TV ya. Oke, potong saja seperti ini. Permukaannya lurus dulu. Ambil permukaan yang lurus, kita contohkan ini aja dulu. Ini kan ya, ada seperti ini. Potong kira-kira secukupnya aja gitu. Nanti kan dia model gantungnya seperti ini ya. Dia seperti ini gantungnya. Secukupnya saja. Dengan gini ya, udah simple. Udah segini ya. Nah, oke.
bengkokkan aja, nggak mesti rapi-rapi kali. Hanya sekedar untuk penyangganya doang, seperti ini. Mungkin dia bisa tersangga ya. Ini contohnya. Simple ya. Apabila kurang pas, di setel aja lagi. Gimana cari yang kayak kurang pas dia untuk menempel. Ini kan pas ya. Ujungnya nih kok bisa dibengkokkan ya, jadi dia nggak gampang jatuh, dibengkokkan. Nah ujungnya nih dibengkokkan, nah seperti ini, jadi dia tidak mudah jatuh. Apanya tidak mesti rapi-rapi semua. Nah, seperti ini contohnya, salah satu contoh. Kita buat ini, buat terus ini berapa yang ada nih botolnya nih, buat terus keliling nanti sampai kita tambah lagi seperti ini, keliling terus, keliling dia. Ini satu contohnya udah ada. Oke, setelah tadi kita rakit satu persatu ininya, wadah tempat menanam kangkung ini jadinya seperti ini ya. Nah ini sudah selesai semua, kayak ginilah seperti inilah penampakannya. Oke, keren ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menaruh arang ke dasar ini, wadah-wadah ini masing-masing ini. Oke, ini airnya sudah diisi ya, isinya hanya sebatas tenggelam yang bagian bawah yang udah kita lobangi tadi aja. Nah jadi supaya airnya itu masuk ya, dapat kelihatan ya, airnya masuk ke arangnya. Ini arangnya belum cukup ya, ditambah lagi sampai dengan penuh ya, sampai dengan mendekati permukaan ini botol aquanya. Boleh dikatakan hampir penuh ya. Kita taruh lagi. Nah ini sementara dulu ya, kita lihat. Oke, airnya itu ya, jelas ya permukaan airnya. Hanya membasahi bagian bawah aqua saja. Nah, agar arangnya pun ikut basah. Nah, dimana arang ini akan menjadi media tumbuhnya kangkung ya. Oke, lanjut. Saatnya kita taruh ini bibitnya, bibit ikan lelenya. Bibit ikan lele yang kupakai ini adalah bibit ikan lele sangkuriang ya. Ini jumlahnya ada 60 ekor. Jadi dalam satu ember ini, satu ember sebesar ini yang isinya 80 liter bisa memuat 60 ekor lele ya, sampai dengan panen. Oke, langsung aja kita taruh lelenya ya ke dalam embernya. Oke. Kebetulan aku saat ini tunggal ya, hanya memegang kamera sendiri. Maaf ya kalau gambarnya kurang bagus. Oke, agak kurang bagus, maaf. Hasil videonya kurang bagus. Oke, masukkan lelenya sebanyak 60 ekor. Masukkan semuanya. Ini ada tersisa, masukkan. Oke, sudah habis, kita masukkan semua ya. Oke. Mari kita penuhi lagi arangnya.
Oke. Tahap selanjutnya adalah apabila kalian mempunyai sabut kelapa seperti ini, ya, kalian boleh taruhkan, dicampur aja. Yang pertama arang, yang kedua lapisan keduanya sabut kelapa seperti ini. Nanti lapisan ketiganya ditaruh arang lagi, ya. Tahap terakhirnya arang lagi. Habis itu untuk tahap selanjutnya tisu. Setelah tisu, di atas tisu itu baru diletakkan bibit kangkungnya. Oke, langsung aja kita taruh lagi arangnya ya hingga penuh ke permukaan wadah botol aqua ini. Oke ya. Oke, seperti ini ya. Udah bisa lihat ya. Nah, itu di bawah, paling bawah arang, di tengah-tengah sabut kelapa, yang paling atas arang kembali. Oke, saya timpa dengan arang lagi. Nah, seperti ini jadinya ya, sudah penuh ya ke permukaan. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah memberikan tisu. Seperti ini ya, tisu kering. Nah, nih pada lapisan atasnya. Nah, gini. Apa fungsi tisu ini? Tisu ini berfungsi agar bibit kangkung yang kita semaikan nanti, dia tidak jatuh ke bawah arang. Nah, tidak jatuh ke bawah arang. Nah, ini seperti ini dia. Penyemiannya seperti ini menggunakan tisu. Jadi tisu ini aman ya, karena bahannya adalah dari alami juga ya, dari bahan kayu juga ya, kertas ya. Oke, seperti ini ya contohnya. Lakukan terus sampai ke seluruh wadah yang ada ini, dibuat sama seperti ini. Oke kawan-kawan, begini ya jadinya ketika semua udah dilapisi oleh tisu ya. Nanti di atas tisu ini kita letakkan bibit-bibit kangkungnya. Oke, mari kita coba meletakkannya satu persatu bibit kangkungnya. Bibit kangkungnya seperti ini. Ini nggak mahal nih, segini banyak cuma 5.000 aja. Oke, cukup banyak ya. Hanya 5.000 rupiah aja. Oke, kita taruh satu persatu ya. Contohnya seperti ini. Mohon maaf kalau hasil rekamannya goyang-goyang karena aku merekam sendiri ya. Oke. Seperti ini ya. Letakkan aja beberapa buah gitu. Karena ini nggak semuanya hidup ya. Nggak semuanya tumbuh. Jadi sebagai cadangan taruh aja kayak gini ya. Nah, diperkirakan aja naruhnya. Begini penampakannya setelah bibit kita semaikan ke semua wadah ya. Oke. Ya. Tahap akhirnya adalah penyiraman bibit yang udah disemaikan ke atas tisu ini. Pakai air, disiram, dipercik-percikan aja pakai air. Oke. Ini setelah kita letakkan semua bibit, dia masih bersisa lagi nih banyak sekali. Masih bisa untuk selanjutnya. Ini hanya 5.000 aja, cukup banyak. Oke, langsung lanjut ke penyiraman bibitnya ya, pembasahan permukaan tisunya ya. Oke, dengan percikan-percikan air. Kita lakukan dengan cara seperti ini. Oke, dengan cara seperti ini. Oke, pembasahan. Nah ya. Nah, kita basahkan permukaannya, tisunya. Dengan ini saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga berjaya lele kita dan kangkung kita tumbuh subur, bermanfaat ya bagi kita ya, apalagi ini semasa lockdown, jadi kita tidak perlu kemana-mana. Kalau udah ada seperti ini kita bisa panen setiap hari kangkungnya, lelenya juga. Kalau semakin banyak wadahnya, embernya, semakin banyak hasil panennya.
Oke, sudah basah semua ya permukaan tisunya. Udah biarkan saja sampai dia tumbuh kecambah-kecambahnya, kecambah-cambah kangkungnya. Nanti apabila dia tumbuh kecambahnya, dia akan akar-akarnya akan masuk ke dalam, ke sela-sela arang dan sabut kelapa tadi, akan mengikat arang dan sabut kelapa tadi, dia mengikat dengan sangat kuat, menembus sampai ke dasar permukaan botol aqua ini. Oke ya. Oh ya, untuk lelenya sendiri kita biarkan aja dulu ya, nggak usah dikasih pakan dulu, biarkannya dulu. Jadi besok biar hilang stresnya dulu, dia kan baru pindah tempat nih, jadi agak stres sedikit. Jadi biarkan aja dulu minimal sampai dengan besok hari ya, baru kita kasih makanan, atau secepat-cepatnya nanti malam boleh dikasihkan makanan pakannya, biar dia menyesuaikan diri dulu di tempat yang baru ini, ember ini ya. Jadi bibit kangkungnya yang udah disemaikan di atas tisu ini ya, yang udah kita basahin tadi, jadi dia diharapkan wajib disiram juga ya, keesokan harinya disiram minimal sehari sekali, disiram kembali. Kalau memang lagi boleh rajin ya, bisa dua kali dalam sehari ya. Nah, disiram aja pagi dan sore gitu, disiram kembali pagi dan sore, pagi dan sore, atau pagi dan malam ya, agar dia tetap basah terus bibitnya, agar cepat dia berkecambah. Jadi untuk hasil yang seperti ini, pembudidayaan pembesaran lele di dalam ember ini, di ember yang 80 liter ini, aku akan rincikan biayanya ya. Jadi biayanya kalau untuk harga embernya sendiri itu harganya berkisar 50.000 sampai dengan 80 ribuan ya, tergantung wilayah di mana tempat kamu tinggal ya. Bisa-bisa pun lebih murah lagi gitu. Oke, itu kita anggap aja lah sekitar 50.000 lah gitu. Oke. Lalu untuk arangnya sendiri, aku tadi beli 3 kilo arangnya. Arangnya sekilonya 6.000. Jadi kalau 3 kilo 6 kali 3 18.000. Oke. Untuk bibit kangkungnya tadi aku beli satu plastik yang udah kutunjukkan tadi itu cuma 5.000 ya. Lalu bibit lelenya aku beli seharga Rp250 satu ekornya. Jadi aku masukkan ini bibit lelenya sebanyak 60 ekor. Jadi 60 kali 250 jadi Rp15.000 saja. Oke, jadi 15.000 tambah bibit kangkung 5.000 jadinya 20.000, ditambah ember 50.000 jadinya 70.000. Terus ditambah arang 18.000 jadinya 86.000. Kalau untuk tisu, sabut kelapa, botol-botol bekas ini nggak aku hitung ya, karena itu sangat sedikit jumlahnya, jadi nggak aku hitung harga. Hanya segitu aja sih untuk modal awalnya, hanya 86.000 saja untuk modal awalnya udah jadi seperti ini. Oke ya, sekian dulu tutorial pembesaran lele di dalam ember. Dan di atasnya kita tanamkan kangkung, sayuran kangkung ya, secara hidroponik ya. Oke, bagi kalian yang belum klik subscribe, yang baru pertama kali singgah ke channelku, langsung aja klik subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel aku ini. Dan jangan lupa like-nya, lalu share video aku ini agar orang lain juga bisa menerima manfaat dari video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.